Selamat berjumpa kembali, wahai para pemirsa, para pembelajar, para YouTuber, dan khususnya para seniman. Nah, kenapa? Karena saya pertama mengucapkan terima kasih kepada Kang Rahmat Jabaril yang sudah mengundang saya untuk berbagi pemikiran dalam kelas filsafat seni dan strategi seni dari komunitas Gerbong Bawah Tanah. Nah, sebagai seorang yang sehari-hari berada di kampus ya dan mengamati bagaimana ilmu pengetahuan itu diproduksi dan juga dikonsumsi, jadi saya menjadi tergelitik ketika menemukan bahwa suatu fakta kemajuan suatu masyarakat ternyata ditentukan oleh penguasaannya akan sains dan teknologi. Nah, istilah yang mengemuka saat ini adalah riset dan inovasi. Sebagai warga Indonesia, jika dikaitkan dengan premis di atas adalah jika kita ingin bangsa kita maju, maka kita harus menguasai sains dan teknologi. Dan tentu saja para ilmuwan yang paling depan dalam membangun sains ya dan untuk inovasi tidak bisa bekerja sendirian. Nah, ketika saya mendapatkan kesempatan untuk berbicara di kalangan pegiat seni dan mungkin pada publik ya, saya ingin mengajak bagaimana seni bisa berkontribusi untuk kemajuan bangsa lewat pengembangan inovasi berbasis sains. Kita coba jelajahi berbagai kemungkinan kontribusi seni untuk sains dan inovasi. Bersama saya Agus Eko Madyo dalam Culture, Innovation, and Design. Ada yang menarik ketika saya belajar tentang seni, dalam hal ini sastra, waktu SMP. Jadi masih saya ingat guru sastra saya waktu itu menyebutkan, menuliskan di papan tulis L'art pour l'art versus l'art pour Geiger. Seni untuk seni, dan beliau waktu itu menerjemahkan seni untuk masyarakat. Meskipun kemudian ketika saya jelajahi, Geiger ini adalah partisipasi, keterlibatan. Tidak jelas siapa yang memihak mana dan siapa yang memihak mana di dalam kedua perdebatan itu, tetapi disebutkan dua tokoh sastrawan Indonesia, Sultan Takdir Ali Syahbana dan Sanusi Pane, membawa isu itu ke perdebatan untuk sastra di Indonesia mau kemana. Apakah seni ya, untuk seni atau seni untuk masyarakat? Nah, seni untuk seni itu mendapatkan istilah yang legitimate, art for art's sake. Ini merupakan filsafat seni yang memfokuskan diri pada nilai intrinsik seni. Dan mereka hanya menganggap bahwa seni itu harus murni, hanya seni yang benar, dan harus dipisahkan dari sesuatu yang mengotori apapun itu. Meskipun yang mengotori itu adalah pendidikan, moralitas, apalagi politik ya, dan upaya untuk kebaikan bersama. Jadi human beings di dalam art for art's sake itu adalah inner directed atau self motivated. Efeknya memang ada kedalaman subjektif ya dalam penciptaan karya seni, karena hanya seni untuk seni, jadi harus murni, harus dalam gitu ya, dan akhirnya adalah menghasilkan bentuk-bentuk masterpiece, mengagumkan, menyejukkan hati. Namun kalau saya mengamati para seniman yang menggunakan mazhab ini itu, karya seninya itu agak sulit dipahami apa yang ingin diperjuangkan. Jadi narasi eksplisit human beings-nya tidak eksplisit. Sehingga kalau orang ingin memahami apa yang diperjuangkan oleh mereka seniman itu harus punya pengetahuan itu tadi, seni itu sendiri gitu ya. Hanya dipahami oleh kalangan tertentu. Nah, beda ketika mereka yang punya mazhab seni untuk masyarakat. Misalnya Pak Tisna Sanjaya ini ya. Nah, Pak Tisna Sanjaya ini terkenal sebagai seorang seniman yang menggunakan gerakan dan partisipasi masyarakat ya, Geiger, untuk menciptakan karya seni. Nah, ada lagi Pak Rahmat Jabaril gitu. Nah, kalau ini beda gitu, sebaliknya justru penciptaan karya seni untuk menggerakkan partisipasi masyarakat. Nah, kita lihat, saya akan ajak loncat gitu loh. Ini ada seorang inovator yang sangat terkenal, Jack Ma. Ternyata Jack Ma juga bicara tentang seni. Waktu itu beliau ditanya gitu loh, pendidikan seperti apa sih yang bagus untuk masa depan? Dan Jack Ma, beliau menyatakan bahwa pendidikan seni justru ya mampu memberikan keterampilan untuk memecahkan masalah secara kreatif, mendorong kolaborasi, lalu bisa mengerahkan sumber daya, mendorong kepemimpinan, dan meningkatkan resiliensi ya, daya tahan dan juga empati. Beliau juga menyebutkan keterampilan ini sebenarnya penting untuk menyiapkan siswa menghadapi perubahan ekonomi yang sangat cepat. Ya, Jack Ma itu adalah seorang pedagang, jadi dia harus bicara dalam konteks yang dia kuasai, yaitu ekonomi.
Namun dari yang kita pelajari ke beliau adalah bahwa belajar seni, sekali lagi ngomong seni lah ya, membantu membentuk pola pikir kreatif yang akan bermanfaat menghadapi kondisi yang cepat berubah. Kalau seniman yang ngomong kayak gini nggak heran, tapi seorang inovator, seorang ekonomi, seorang pebisnis seperti Jack Ma ngomong kayak gini, itu berarti sesuatu yang penting buat seni. Sebelum saya berbicara jauh, saya ingin pendapat Anda ya tentang satu, seni untuk seni, itu apa sih sebetulnya? Lalu seni untuk masyarakat, itu apa sih sebetulnya? Dan tentu saja yang saya sampaikan adalah seni untuk sains dan inovasi, itu apa sih? Jadi sebelum saya bicara lebih lanjut, saya ingin mendengar dulu pendapat para pemirsa, para pembelajar, para YouTuber, dan para pegiat seni. Dan mohon pendapat itu bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih. Sebagai arsitek, kami terbiasa berpikir rasional dan intuitif sekaligus. Jadi sudah terbiasa untuk memikirkan sains dan seni secara bersamaan. Nah, bekal itulah yang memberanikan saya untuk mengajak para pegiat seni untuk berpikir tentang sains dan nanti akan dikaitkan dengan inovasi. Nah, untuk itu ada satu pertanyaan yang akan saya lontarkan sebagai pembuka diskusi, yaitu adalah apakah seni itu bisa menjadi disiplin yang nanti bisa berdialog setara dalam bentuk dialog lintas disiplin dengan disiplin sains. Kita lanjutkan. Art as disiplin, seni sebagai disiplin. Mengapa? Karena saya akan bicara tentang sains sebagai disiplin dan dalam sebuah kerangka bagaimana sains itu relevan dengan kemajuan peradaban manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, ada beberapa bangsa yang lebih dominan, lebih berpengaruh dari bangsa-bangsa yang lain. Dan kemajuan dari kelompok masyarakat atau bangsa itu ternyata ditentukan oleh penguasaan dengan teknologi. Dan teknologi ini dihasilkan oleh pengetahuan tertentu, terutama sains. Dan teknologi ini mampu menjadikannya sebagai perangkat untuk menunjukkan keunggulan dari kelompok masyarakat atau bangsa yang lain. Misalnya ya, kolonialisme. Kita lihat bangsa barat bisa melakukan kolonialisme ke seluruh dunia karena mereka punya teknologi yang namanya kapal laut. Dan sekarang ya negara-negara barat kembali mendominasi dunia dengan kapitalismenya karena mereka menguasai teknologi informasi. Ini ada contoh bagaimana teknologi menunjukkan representasi dari persaingan dua bangsa, dua negara ya, untuk menunjukkan siapa yang lebih unggul ya. Ada Sputnik yang waktu itu sebagai tanda keunggulan dari negara Uni Soviet, dan kemudian Amerika Serikat tidak mau kalah dengan membangun teknologi luar angkasa yang namanya Apollo. Lalu ternyata pandangan ini mengakibatkan adanya pandangan di dalam masyarakat ya. Ini Auguste Comte yang dikenal sebagai bapak positivisme. Beliau menyebutkan bahwa manusia saat ini sudah mengalami 3 masa perkembangan ya. Ada fase mitologi dengan banyak dewa. Lalu ada fase religi di mana gereja begitu sangat dominan dan pengetahuan hanya dimiliki oleh gereja. Dan yang saat ini adalah ketika pengetahuan bisa menghasilkan sains dan setiap orang bisa mempelajari sains, maka Auguste Comte ini mengatakan saatnya kita menjalani masa positif, maju karena kita menguasai sains. Jadi positif ini adalah kemajuan masyarakat karena perkembangan sains. Oke, nah ini contohnya adalah arsitektur ya, di mana pada abad ke-20 yang sangat bahkan saat ini di dalam pengetahuan arsitektur itu sangat dipengaruhi oleh arsitektur modern. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Walter Gropius dengan istilah less is more. Beliau ini adalah karyanya ya, yang tidak ada ornamen is crime, gitu. Sangat efisiensi dan beliau bisa membuat bangunan pencakar langit yang begitu steril, begitu slim, begitu rapih karena ada didukung oleh struktur yang kuat, teknologi yang kuat yang tidak mungkin bisa terciptakan tanpa ada sains di belakangnya. Bukan hanya pada arsitektur sebagai produk, tapi juga arsitektur atau desain sebagai sebuah cara pemikiran. Misalnya ini disebutnya desain sains ya. Salah satunya adalah desain metode, di mana kalau sebelumnya itu desain dilakukan secara coba dan ralat ya, seperti craft atau kriya, tapi ini adalah sudah menggunakan metode-metode yang rasional sehingga desain itu bisa masuk ke berbagai bidang atau istilah scientific design ya. Contohnya Buckminster Fuller ya, menggunakan kaidah-kaidah sains untuk merancang bangunan, merancang arsitektur. Contohnya adalah ini geodesic dome oleh Buckminster Fuller.
Namun kemudian ya, ini ya sih, waktu saya mahasiswa itu diindoktrinasi bahwa wah modernisme, tapi juga dikritik ya. Emang kalau maju mau apa? Nah, ini satu buku ya, ternyata yang kami bahas ya, kami diskusi mahasiswa dulu adalah dari modernitas itu maju untuk apa ya, di bawah bayang-bayang nihilisme. Jadi memang menguasai sains dan teknologi seperti masyarakat modern akan mampu membawa masyarakat maju. Tapi kemudian ketika masyarakat maju, kemajuan itu apa? Karena banyak sekali makna hilang, orang stres, orang hilang makna. Ada eksploitasi yang tidak terselesaikan. Banyak masalah-masalah yang justru muncul ketika manusia maju dengan penguasaannya akan sains dan teknologi. Nah, ternyata kegelisahan saya ini dan kegelisahan mahasiswa waktu saya mahasiswa sudah digelisahkan oleh para pemikir di Eropa justru ketika positivisme itu marak ya. Jadi mencari terus makna kalau sudah manusia modern, maju, rasional, menggunakan sains, lalu makna ada di mana? Dan tokoh yang sangat berpengaruh adalah Martin Heidegger yang dia mempertanyakan masyarakat modern dengan being, apa sih tujuan hidup, apa sih makna hidup di dunia, being in the world. Dan ini menjadi kata kunci dari satu filsafat fenomenologi ya. Ini salah satu tokoh dalam filsafat fenomenologi yang membawa pemikiran mendalam akan kesadaran akan dunia, being in the world pada masyarakat modern. Dan ini kaitannya dengan seni dan sastra adalah dulu ya pada positivisme keduanya seni dan sastra itu dianggap tidak ilmiah. Namun setelah adanya fenomenologi ini ada sebuah perjalanan pemikiran yang sebetulnya setara yang dilakukan oleh para seniman dan sastrawan yang setara dengan apa yang dipikirkan oleh para ilmuwan, para saintis. Sehingga akhirnya disiplin seni dan sastra ini menjadi disiplin keilmuan yang bisa diajarkan di universitas seperti halnya ilmu-ilmu pasti ya, sains. Nah, arsitektur dan juga seni ternyata juga dijadikan oleh Pak Martin Heidegger ini bagian dari pemikiran beliau tentang being. Ya, jadi kira-kira adalah awalnya dia melihat bagaimana tadi bahwa poet itu apa? Pujangga, penyair itu juga pemikir. Nah, setelah itu dia lihat bahwa para pekerja seni, the work of art ya, kerja seni itu juga ada sesuatu yang bisa menghasilkan pengetahuan. Nah, baru kemudian dia cerita setelah berpikir the poets, para pujangga ini untuk apa? Dia mulai melihat bagaimana relasi antara seni dengan masyarakat. Dan dia menjadikan arsitektur dwelling itu sebagai metafor untuk menjelaskan bagaimana being yang terkait dengan masyarakat. Jadi pelan-pelan juga, lihat cara berpikir dia sangat rigorous, sangat pelan-pelan. Ya, baru setelah itu kembali lagi dia menghasilkan konsep the things. Thing ini cukup pengaruh karena bagaimana suatu objek ya, benda itu punya makna. Thing. Ya. Language, bagaimana thing itu bisa dikomunikasikan atau berada dalam komunikasi atau language itu adalah struktur pemahaman yang dipakai oleh banyak orang ya. Ada kesepakatan-kesepakatan di situ. Dan yang terakhir adalah dia ini bertanya, man dwell gitu. Jadi hidup manusia secara puitis itu apa? Nah, salah satu contoh kembali dari arsitektur bagaimana seorang arsitek mampu menggabungkan sains dan humanity sekaligus, yaitu Romo Mangun. Di sebelah kiri adalah buku beliau yang judulnya Fisika Bangunan. Udah namanya fisika, pasti sains. Sebelah kanan judulnya adalah Raga Widya. Ini sangat fenomenologi, sangat humanistik. Hasilnya apa? Ini salah satu saja, Gereja Maria Assunta di Klaten. Bangunan ini itu rapi secara teknis, kuat secara struktur dan akustiknya. Semua yang saya bicarakan tadi ya, struktur, kekuatan, akustik itu adalah domain dari sains. Akustiknya sangat baik. Tetapi ketika kita datang ke sini, gitu, yang dirasakan adalah suasana yang manusiawi, suasana yang religius, yang sangat fenomenologis, yang sangat humanis. Semoga tayangan tadi bisa membuka wawasan mengapa kita perlu menempatkan seni sebagai sebuah disiplin. Tujuannya agar seni bisa berdialog setara dengan sains sebagai suatu dialog lintas disiplin. Lalu, seperti apa disiplin seni? Atau pada disiplin apa seni itu berada? Nah, itu adalah materi untuk segmen selanjutnya. Sementara kita jeda sebentar untuk kemudian berlanjut ke segmen selanjutnya. Salam.